Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan partner saya, yaitu Nurjana. Baik, video kali ini kami akan membahas materi tentang bea materai. Nah, jadi pembahasannya itu ada pengertian dan dasar hukum bea materai. Yang kedua itu prinsip bea materai. Yang ketiga tarif bea materai. Yang terakhir cara pelunasan bea materai. Baik, jadi di sini saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi pengertian bea materai. Nah, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, jadi bea materai yang dimaksud di atas ini adalah jadi materai tempel dan kertas material yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sedangkan tanda tangan yang dimaksud yaitu tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Jadi materi selanjutnya itu dasar hukum materai. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang ketiga itu Peraturan Materai Keuangan Nomor 90 atau PMK 03 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 atau PMK 03 2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materi tempel tahun 2005. Yang terakhir itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B KMK 04 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Jadi selanjutnya itu prinsip bea materai. Jadi berikut beberapa prinsip umum atau pengenaan bea materai. Di antaranya yang pertama itu bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua itu satu dokumen hanya terutang satu materai. Yang ketiga itu rangkap atau tindasan yang ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Jadi yang tidak dikenakan bea materai yaitu dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, kondosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, yang ke itu bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas nama penyirimi, segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, tanda bukti penerimaan uang negara, kwitansi untuk semua jenis pajak, tanda penerimaan dokumen yang menyebutkan tabungan, surat gadai yang diberikan oleh perum penggadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dalam bentuk apapun. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Nurjana. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu tarif bea materai. Jadi materai keluaran terbaru itu adalah materai 10.000 yang mana mulai diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Peluncuran materai baru ini untuk menggantikan materai desain lama keluaran 2014. Bea materai sejak 2021 berlaku satu tarif yaitu Rp 10.000 untuk setiap dokumen.
Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1. Jadi adapun yang terkena materi 10.000, dokumen yang terkena materi 10.000 yang pertama yaitu surat perjanjian atau surat keterangan, surat pernyataan, dan lain yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros salinan dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumentasi transaksi. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang. Yang ketujuh yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Selanjutnya yaitu ada beberapa dokumen yang dikecualikan sebagaimana objek bea materai atau tidak terkena materai sebagaimana dalam pasal 7. Di antaranya yang pertama yaitu surat gadai. Jadi apapun macam gadai tersebut maka tidak akan terhutang atau terkena tarif bea materai. Selanjutnya yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang seperti konsumen, surat penyimpanan barang. Yang ketiga yaitu segala bentuk ijazah. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang di luar untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebabkan simpanan uang atau surat berharga. Yang kedelapan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil. Dan yang terakhir yaitu dokumen yang diterbitkan dan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Pembahasan selanjutnya yaitu cara pelunasan bea materai. Jadi Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang pembayaran bea materai. Jadi ada 4 cara, di mana yang pertama yaitu pelunasan bea materai dengan materai teraan. Jadi ini dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan materai digital pada dokumen yang terhutang bea materai. Yang kedua yaitu pembayaran bea materai dengan menggunakan materai komputerisasi. Jadi dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada dokumen yang terhutang bea materai. Yang ketiga, pembayaran bea materai dengan menggunakan materai percetakan. Jadi dalam hal ini dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan pada dokumen yang terhutang bea materai. Dan yang terakhir yaitu pembayaran bea materai dengan menggunakan SPP. Namun dalam hal ini hanya digunakan untuk pembayaran bea materai oleh pihak yang terhutang. Jadi dalam hal yang pertama, pembayaran bea materai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kedua, pembayaran bea materai dengan menggunakan materai tempel yang tidak memungkinkan untuk dilakukan karena materai tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Nah, mungkin itu dari kelompok kami terkait dengan materi bea materai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.